Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maesardi Payahya dari kelompok satu ingin menjelaskan tugas besar rekayasa hidrologi. Pertama itu bab satu itu saya menjelaskan hijauan das. Definisinya itu evapotranspirasi adalah perpaduan dua proses yakni evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau hilang air dari tanah dan badan-badan air atau biotik. Sedangkan transpirasi adalah proses keluarnya air dari tanaman biotik akibat proses respirasi dan fotosintesis. Berikut adalah data dari Stasiun Budiarto tahun 2020 yang saya dapatkan dari website BMKG, dan berikut adalah petanya yang itu das Cirarap. Keseluruhan das Cirarap ini tangkapan airnya itu seluas 16,100 km 2 dan luas das yang ditinjau dari titik Kecamatan Priuk 107.470 km. Berikutnya bab 2 saya akan menjelaskan evapotranspirasi. Berikutnya bab 2 saya akan menjelaskan evapotranspirasi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan yaitu cara mendapatkan EA dan ES semuanya ini. Pertama itu karena T saya itu 27,03 berarti di antara 27 dan 28. Dengan menggunakan tabel ini saya akan mengambil ini dan diinterpolasi dan mendapatkan hasil 35,76 embar dan dikonversi dengan dibagi 10 yaitu menghasilkan segini. Ya saya. Berikutnya saya mencari RH dengan cara ini nih. Untuk mencari EA itu harus ini. Terus RH ini didapatkan 86,32 itu didapatkan dari sini, dari RH saya. Lalu dapatkan hasil segini menggunakan rumusnya. Dan ini hasil ES dan EA dikurang ES dikurang EA saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan radiasi lapisan atas atmosfer atau RA. Karena lintang saya adalah 6,28670 dan karena min saya menggunakan lintang selatan. Dan berikut adalah hasil interpolasi. Setelah diinterpolasi hasilnya adalah 15,843. Berikut adalah radiasi matahari yang sampai ke bumi atau RS. Nilai ini didapatkan dari data saya, yaitu ini. Jadi konversi lagi. Berikut adalah hasil RS saya setelah menggunakan rumus yang sudah ada. Berikut juga menggunakan rumus yang sudah ada. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh temperatur atau FT. Karena CT saya adalah 27,03 derajat Celcius, maka ini didapatkan dari data saya. Maka 27 itu di antara 27 dan 28. Dan diinterpolasi hasilnya seperti ini setelah diinterpolasi. Lalu saya akan kita menjelaskan FES. Berikut adalah hasilnya setelah menggunakan rumus. Ini juga setelah menggunakan rumus, ini sudah didapatkan dari yang di atas. Ini. Berikutnya RN1 ini sudah ada juga nih, tinggal masukkan saja. Ini juga tinggal masukkan saja, rumusnya sudah ada. Berikutnya menjelaskan kemiringan kurva tekanan air, uap air. Ini sudah ada rumusnya, tinggal dimasukkan saja. Ini sudah didapatkan hasil-hasilnya juga. Nah, konstanta psikometrik karena di sini datanya yang ada cuma sedikit, maka mengikuti keterangan ini dan didapatkan hasil 100,805 kPa. Ini lambdanya hasilnya, dan ini sudah ada rumusnya dan tinggal masukkan saja. Berikut adalah kecepatan angin pada tinggi 2M atau U2. Karena Z saya elevasinya 42, maka dimasukkan sini. Dan ini setelah dimasukkan rumus dan data-data yang sudah didapatkan, hasilnya adalah 2,033 ms. Berikut adalah hasil hitungannya. Nah, setelah itu saya akan menghitung ETO dengan data-data yang sudah didapatkan, dan ini hasilnya. Dan ini hasil setelah dimasukkan ke dalam tabel. Berikut adalah hasil evapotranspirasi yang saya dapatkan setelah dihitung. Dan berikut adalah grafiknya. Perkenalkan dulu, nama saya Bagus Hadi Prakoso. Selanjutnya saya akan menjelaskan curah hujan wilayah metode Thiessen. Di sini terdapat tabel yaitu luas wilayah das, yaitu keterangannya nama stasiun satu itu adalah Stasiun Meteorologi Budiarto, ya, dengan lintangnya tuh -6,28670 derajat.
Untuk bujurnya itu adalah 106,56389 derajat. Untuk stasiun meteorologi maritim Serang tuh terdapat lintangnya tuh -6,11185 derajat. Terus untuk yang lintang bujur itu adalah 106,11000 derajat. Terus panjang luas sungainya itu adalah 2,9 km. Terus luas sungainya itu adalah 20,48 hektar. Terus luas dasnya itu adalah 17,238,01 hektar. Terus elevasinya itu adalah untuk stasiun Budiarto adalah 42 meter. Terus stasiun meteorologi maritim Serang itu adalah 100 meter. Ini terdapat gambar Thyssen untuk mencari stasiun 1 dan stasiun 2 di ArcGIS adalah pertama-tama kita download dulu di Google itu adalah peta seluruh das Indonesia. Terus kita cari das kita, kebetulan das kita adalah Cirarap. Terus kita masukkan lintang bujur tiap stasiun terdapat dengan stasiun 1 dan stasiun 2, dan dia memotong ini sendiri, yaitu untuk stasiun 2 itu adalah potongan ini dan stasiun 1 adalah ini. Terus selanjutnya itu adalah uji validasi data. Uji validasi data berikut menggunakan Microsoft Excel dengan komen Corel. Corel adalah nilai hubungan antar data. Data satu adalah N, jumlahnya adalah 10, dan DF dikurang 2 adalah 8. Terus alfanya adalah 5%. Terus F tabelnya adalah 0,631100. Terus Corel adalah nilai hubungan antar data. Syaratnya adalah keterangan jika yang untuk validnya adalah F tabel jika lebih kecil sama dengan Corel. Terus tidak valid, untuk tidak validnya adalah F tabel lebih besar dari Corel. Terus terdapat ini data curah hujan maksimum untuk 2 stasiun adalah tahun 2011 tuh didapatkan untuk Budiarto tuh adalah curah hujan maksimumnya adalah 83,400, untuk Serang tuh adalah 68,000, total adalah 151,040. Begitu juga dengan 2012 tuh terdapat ini. Terus untuk Corel tuh adalah habis itu kita hitung, terus terdapat dengan Corel adalah 0,5533722834. Untuk Budiarto itu adalah keterangan tidak valid. Terus Serangnya itu adalah Corelnya adalah 0,85776068, artinya valid. Dengan begitu tidak valid, maka dengan adanya keterangan valid berarti data yang digunakan valid dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Dan ada data yang tidak valid, yaitu untuk Budiarto, maka tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Terus kita lanjut ke distribusi persebaran hujan rencana, yaitu ini adalah tabel rekapitulasi. Untuk periodenya tuh adalah ini terdapat dari modul. Untuk log normalnya tuh adalah 107,400. Ini didapatkan dari tabel 56 besar curah hujan periode ulang tertentu, metode normal dan log normal. Selanjutnya adalah 122 untuk periode 5-nya, dan selanjutnya adalah 10 untuk ininya. Terus untuk log normalnya itu adalah 106,0138 didapatkan dari XT tabel 56 besar curah hujan periode ulang tertentu, metode normal dan log normal. Untuk gumbelnya adalah 98,213 itu didapatkan dari XT-nya 98,2113. Untuk persentipenya itu di 109,114 itu didapatkan dari persen XT-nya. Terus log persen tipe 3-nya itu adalah 87,701 itu didapatkan dari XT-nya. Terus untuk log normalnya, log normal 2 parameternya tuh didapatkan dari log normal 2 parameter, yaitu XT 106,994, dan juga log normalnya 2 parameternya tuh
didapatkan dari log normal 3 parameter. Ini harusnya log normal 3 parameter. Tetapi ini kelompok saya salah nulis. Itu didapatkan X-nya itu adalah 108,7928. Mungkin itu saja yang kelompok saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.